Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa Bapak, siswa kelas 10. Siswa-siswa Bapak, siswa kelas 10 OTKP dan AKL. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan pembelajaran kita mengenai nilai mutlak. Oke, kita awali pembelajaran kita mengenai nilai mutlak itu dengan mengetahui dulu apa sih maksudnya nilai mutlak itu, ya kan? Kita awali dengan apa itu maksud dari nilai mutlak. Definisinya seperti apa? Jadi nilai mutlak itu disimbolkan, ya kamu catat nanti. Dia itu disimbolkan seperti ini. Simbol mutlak itu seperti ini. Mestinya kita nggak menginginkan yang seperti itu ya, makanya kita ada tanda dua buah khususnya menjaga diri kalian pagar sendiri, menjaga semisal kalian, dia adalah angkanya 2. Ketika dia dikasih mutlak maka nilainya 2. Ini simbol mutlak nih, simbolnya adalah ini. Lalu mutlak dari negatif 2, jawabannya juga 2 lagi ya. Misalkan kamu ditanyakan mutlak dari 5, jawabannya adalah 5. Mutlak dari negatif 5, jawabannya adalah 5 lagi. Berikutnya mutlak dari 3, maka hasilnya 3. Mutlak dari negatif 3, jawabannya juga 3. Jadi apa artinya? Mutlak itu adalah yang nilainya berupa positif. Kenapa dia nilainya positif? Karena mutlak itu dihitung, nilai mutlak bisa belajar tatap muka dihitung jaraknya nanti masih bertahap gitu. Dari titik X ya. Jadi nilai mutlak itu akan dihitung jaraknya dari titik X. Oke. Semisal ini adalah garis bilangan yang kita pelajari waktu kita di SD dulu. Misalkan nolnya di sini. Di sini min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Di kanannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ketika kamu mencari nilai mutlak, ketika kamu menghitung misalkan mutlak min 4, itu sebenarnya adalah menanyakan jarak dari negatif 4 sampai ke 0 ya. Jadi kamu hitung nanti dari negatif 4 sampai ke 0 jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, karena jaraknya 4 maka dia nilai mutlaknya adalah 4 gitu. Kalau misalkan kamu menghitungnya adalah mutlak dari 3, otomatis jaraknya juga pasti 3. Karena nilai mutlak itu adalah nilai perhitungan yang dihitung jaraknya saja. Dari 0 dari titik tersebut sampai ke 0. Yang 3 tadi ya, 3. 1, 2, 3. Dia melewati 3 buah angka hingga sampai ke titik 0. Seperti itu ya untuk mengenai mutlak. Sekarang kita jawab pertanyaan yang pertama. Apakah definisi dari nilai mutlak berdasarkan yang tadi? Apakah A, mutlak itu tidak boleh minus? Ataukah B, yaitu jarak dari X ke 0 pada garis bilangan real? Apakah yang C, semua jawaban benar? Ataukah yang D, selalu positif? Ataukah yang E, jawaban 1 dan 2 yang benar? Jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan seperti ini, maka jawabannya adalah opsi yang B. Mutlak itu adalah jarak yang dihitung
dari titik X sampai ke 0. Selanjutnya kita lihat question yang pertama. Kita bedah. Di sini pertanyaannya adalah negatif 7 ditambah dengan negatif 5. Negatif 7-nya dimutlakan, berarti dia akan menjadi 7 aja. Dia akan menjadi 7. Kemudian untuk yang negatif 5, dia akan menjadi 5. Ketika kamu dijumlahkan, maka dia akan menjadi 12. Ya. Sehingga jawabannya ada menjadi 12. Jadi mutlak itu nanti dia nilainya akan menjadi positif. Oke, paham ya? Umar minta tolong lanjut lagi yang kedua. Soal yang berikutnya. Bagaimana kalau soalnya seperti ini? Negatif 16 ditambah 7 mutlak ditambah mutlak dari 80. Maka yang seperti ini langkah pengerjaannya jumlahkan dulu secara biasa. Berapa tuh? Berarti rata-rata baru 20. Jumlahkan dulu 27 siswa ya yang bergabung, padahal satu kelas itu kan 36. Berarti masih ada berapa tuh? Masih ada sekitar 9 siswa ya Abdullah Umar. Nanti kalian jumlahkan dulu lagi ke teman-teman. Nilai dalam mutlak. Anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Hubungannya dengan persiapan kita untuk melakukan seperti biasa. PJJ. Setelah itu ada, silakan Nadia. Baru Ada dihitung yang perlu ditanyakan Nadia secara mutlak. Enggak. Yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini adalah kata kuncinya. Jadi untuk dua buah hitungan di dalam mutlak, yang kamu lakukan adalah kamu jumlahkan dulu nilai dalam mutlak seperti biasa. Setelah itu baru kamu hitung nilainya secara mutlak. Coba kita kerjakan soal yang ini. Yang ini berarti min 16 tambah 7. Hasilnya akan menjadi negatif 9 ditambah dengan negatif 80. Nah, setelah seperti ini kita ubah mutlaknya, berarti dia menjadi 9 ditambah 80, sehingga seharusnya jawabannya nanti adalah 89. Yang ini. Jadi 10 AKL. Nah, paham ya? Kita lanjut ke contoh yang keempat. OTKP. Berapakah nilai dari negatif 5 yang dimutlakkan? Ini sangat mudah, kita udah tahu tadi. Negatif dari 5 yang dimutlakan, jawabannya pasti adalah 5 saja. Pegang buku pelajarannya. Ya, boleh kalian nanti berikutnya soal yang kelima. Kata-katanya seperti ini. Rina sedang berada di lift lantai 4. Kemudian dia memainkan tombol yang ada di lift tersebut. Dari lantai 4, Rina kemudian naik 3 lantai ke atasnya. Kemudian dia turun 5 lantai ke bawahnya. Ada di lantai berapa Rina sekarang? Ini Pak penjumlahan biasa ya. Berarti cara mengerjakannya adalah kita pakai penjumlahan biasa. Sesi terakhir, silakan videonya kita tambahkan 4 ditambah 3 karena dia naik ke atas 3 lantai, lalu dia turun ke 5 lantai di bawahnya, berarti dia dikurangkan dengan 5 sehingga jawabannya menjadi ada di lantai 2 ya. Oke. Nah, demikianlah pembahasan mengenai apa itu nilai mutlak dan tata cara mengerjakannya untuk bagian awal. Kita lanjutkan lagi pembelajarannya untuk membahas nilai mutlak di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.